Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan terlebih dahulu membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Oh gitu kan. Pantas. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan izin Allah kita dipertemukan pada malam hari ini di tahun yang baru 2026 Masehi. Panjang umur sampai kita di 2026. Ada orang yang tak sampai 2026, banyak. 2025 tadi barangkali ada sahabat kita, keluarga kita, orang-orang terdekat yang kita cintai sudah dipanggil Allah. Kita masih Allah izinkan untuk bertemu dengan 2026. Mudah-mudahan tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, ada satu hal dalam hidup ini, kalau dia hilang itu tidak bisa kembali lagi. Kalau kita kehilangan uang, itu bisa kembali lagi, bisa dapat lagi. Hilang duit kita 5 juta, bisa datang lagi dia, bisa kita cari dapat lagi. Hilang kendaraan, hilang mobil, hilang rumah kena musibah bencana, hilang istri bisa juga ada gantinya, hilang laki bisa dicari gantinya, ganti suami yang lain, ganti istri yang lain, kehilangan anak, kehilangan apapun bisa diganti, kehilangan pekerjaan bisa diganti dengan kerja lain. Tapi ada satu yang kata Rasulullah, kalau dia hilang tak mungkin kembali lagi, namanya waktu. Waktu itu kan sudah hilang, sudah lewat, tak bisa kembali lagi. 2025 tidak mungkin kembali lagi, tidak mungkin. Nah, hanya paling kita bisa mengingat, mengenang, aku di 2025 melakukan ini, berbuat ini, sudah menghasilkan prestasi ini, sudah mendapatkan ini. Tapi dia tidak bisa kembali lagi 2025, sudah berlalu. Waktu itu kalau sudah berlalu, sudah hilang, dia takkan kembali lagi. Nah, karena itu jangan dibuang-buang waktu. Jangan disia-siakan waktu. Kalau kita melihat ada orang saban hari makar duit, orang sugih,
Saban hari 100.000 dibakarnya, besok bakarnya pula. Mungkin kita katakan bodoh orang tuh. Orang tuh orang bodoh. Masa duit saban hari dibakarnya. Padahal duit itu kan berharga. Padahal waktu jauh lebih berharga daripada uang itu. Cuma kita tidak pernah mengatakan kalau orang yang membuang-buang waktu itu kita katakan orang bodoh. Jarang kita katakan begitu. Padahal membuang-buang waktu jauh lebih bodoh ketimbang membuang-buang uang. Uang duit datang lagi. Tapi kalau buang waktu, terbuang percuma, dia tidak akan pernah kembali lagi. Rasulullah mengatakan al-idha'atul waktu asyaddu minal maut. Melalaikan waktu itu, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Lebih kuat, lebih hebat daripada namanya kematian. Karena demikian kata Rasulullah, yang namanya al-maut, kematian, dia hanya memisahkan seseorang dengan dunia ini. Kita terpisah dengan dunia kalau namanya kematian. Pisah dengan keluarga, pisah dengan dunia. Itu aja. Tetapi yang namanya waktu ini memutuskan, memisahkan kita dengan Allah dan akhirat. Kalau sudah orang melalaikan waktu, hilang hubungannya sama Allah. Terputus hubungannya sama Allah. Orang yang hanya membuang-buang waktu secara percuma, menyia-nyiakan waktu secara percuma, maka orang itu hilang, putus hubungannya kepada Allah. Bukan sekadar dia terpisah dengan dunia, tapi dia akan berpisah dengan Allah dan tak akan bertemu dengan yaumil akhir nanti di surganya Allah kalau dia tidak memperhatikan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena itu dalam Quran banyak sekali Allah memerintahkan kita untuk selalu memperhatikan waktu. Oleh karena itu, pergantian waktu, pergantian tahun ini sikapi dengan bijak. Belum apa-apa sudah melakukan hal-hal yang bodoh. Maka bakar duit, main mercon, bakar duit namanya. Malam tahun baru, udah nyerburik dari Banjarbaru. Wah, di Kayu Tangi sana. Sehingga kita bawa mobil itu takutan gitu. Kalau pindah masuk bawah mobil kembang api itu mungkin bisa terbakar mobil kalau dan laduman dan sebagainya. Sampai tengah malam kita udah buring jam 2 malam, bom, terbangun kita tahajud. Nah, itu dia akan bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab atas kezalimannya yang sudah menghambur-hamburkan uang, yang sudah mengganggu orang lain. Dia akan punya tanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu kita selaku orang beriman, sikapi pergantian tahun ini kita untuk muhasabah, untuk kita menghisap diri. Hisaplah dirimu sebelum engkau nanti dihisap. Hitung diri kita, apa kebaikan yang sudah kita kerjakan di 2025 dan apa keburukan-keburukan yang kita lakukan. Bagaimana prestasi kita? Mungkin kita sudah mendapatkan prestasi dunia yang gemilang luar biasa, tapi apakah kita juga dapat prestasi akhiratnya? Dapat ada banyak orang sukses. Wow, 2025 berhasil jadi gubernur, berhasil jadi presiden, berhasil jadi itu, usaha sukses, bisnis lancar. Itu usaha dunia. Tapi bagaimana dengan prestasi akhirat kita? Apakah prestasi dunia itu diikuti dengan prestasi akhirat? Kalau tidak, kita termasuk orang yang rugi, lalai terhadap waktu. Nah, karena itu jadikan 2026 ini betul-betul sebagai waktu yang kita gunakan untuk meraih sukses tadi. Kita ingin sukses dua-duanya, sukses dunia, sukses akhirat. Nah, ulama ini ingin menyampaikan ada 6 kiat. 6 kiat kalau kita amalkan, kita lakukan 2026, insya Allah kita akan sukses. Kita akan sukses sebagai apapun. Sebagai suami kah, sebagai orang tua kah, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai kepala keluarga, usaha, apapun. Asal 6 hal ini kita amalkan, insya Allah kita akan sukses di 2026 ini. Apa yang pertama? Yang pertama, libatkan Allah di dalam setiap sendi kehidupan. Hadirkan Allah di sana. Kadang-kadang kita lupa, walaupun tampaknya sederhana, tapi kadang-kadang kita lupa melibatkan Allah, menganggap bahwa keberhasilan kita itu karena kepintaran kita, kegagalan kita karena kebodohan kita. Kita lupa Allah. Sebagaimana Qarun tu qala innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku ini sugih, kata Qarun, karena aku pintar. Nah, dia melupakan Allah.
Padahal dia bisa kaya itu karena Allah memberikan kekayaan. Atau sebaliknya ada orang yang gagal, dia merasa dirinya bodoh, bukan. Pada kegagalan itu Allah juga belum berkehendak. Libatkan Allah. Jadi setiap sendi kehidupan, baik yang kita senangi atau tidak kita senangi, pahami itu adalah cara Allah untuk kita dekat kepadanya. Itu cara Allah. Musibah datang, banjir datang, segala macam datang. Itu cara Allah supaya kita ini mau kembali kepada Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liziqhum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. Surah 30 ayat 30 Ar-Rum ayat yang ke-40. 41. Tampak kerusakan di darat, di laut karena tangan manusia. Yang merusaknya manusia juga. Hutan ditebangnya, tanah digalinya, meninggalkan lubang-lubang menganga. Tidak ada lagi yang menahan air, hujan, banjir di mana-mana, lumpur, bukan lagi hujan biasa di Sumatera. Hujannya itu banjirnya campur lumpur. Rumah orang itu sudah lumpur sudah, mengeras sudah lumpur. Bingung kayak apa hendak membersihkannya. Kalau air aja kan surut hilangnya, tapi kalau lumpur hilang airnya, tinggal tanahnya, ngeras dia. Nah, coba itu kejar perbuahan ada anak menukari. Ada anak menukari jadi lumpur aja. Iya kan jual. Lumpurnya dijual, orang paham. Nah, sikap ini kata Allah bahwa kerusakan di darat itu tangan manusia. Kami timpakan sebagian akibat perbuatan mereka itu. Untuk apa kata Allah? La'allahum yarji'un. Agar dengan itu mereka kembali kepada Allah. Ingat lagi lawan Allah. Tidak melupakan Allah. Nah, ini kadang-kadang kita lupa bahwa semua kejadian, peristiwa apapun yang kita alami, di sana ada peranan Allah. Karena itu kita libatkan. Jadi kalau kita datang musibah, ya bersabar, banyak berdoa. Jangan keluh kesah, jangan hamuk-hamuk, jangan marah-marah, jangan saling menyalahkan. Berdoa kuat sama Allah. Janji Allah kan kalau kita ini bertakwa, kan ada musibah. Lan tanul birra apa nama walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu negeri beriman bertakwa, maka akan kami turunkan berkah dari langit dari bumi. Janji Allah. Kalau betul-betul penduduk satu negeri beriman bertakwa, berkah dari langit dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka dusta terhadap ayat-ayat kami, fahatnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan akibat apa yang mereka lakukan. Kita yang salah. Nah, ini pesan kita. Jadi kalau ada yang sesuatu yang menimpa kita yang tidak kita senangi, ingat, itu ada kehendak Allah di dalamnya. Sebaliknya kalau kita senang, bahagia, gembira, sukses, ingat juga itu karena Allah. Sehingga kalau kita lagi senang, kita tidak sombong. Kalau lagi susah, kita tidak keluh kesah. Karena kita sadar ini Allah semua. Kalau hidup orang begitu, hidup itu bahagia aja, happy. Susah, dia sadar ini Allah sedang memberikan ujian untuk sabar. Dia tiba-tiba sukses jadi kaya raya, dia katakan ini Allah sedang memberikan nikmat, ujian juga buatku supaya aku bersyukur kepada Allah. Jadi dia dengan kesenangan sukses tidak membuat dia sombong, kegagalan, kesulitan tidak membuat dia berkeluh kesah, karena dia tahu di sana ada Allah. Nah, ini yang mau sukses itu libatkan Allah di setiap sendi kehidupan. Kita bisa sampai sekarang ini semua karena atas pertolongan Allah. Kita manusia ini tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Sebagaimana waktu kita lahir tuh, la ta'lamuna min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kamu lahir dari perut ibumu, kamu tidak tahu apa-apa. Kada tahu apa-apa kita. Kada punya apa-apa. Jangan sombong. Ingat, apa yang kita raih itu semua karena pertolongan Allah. Apa yang kita raih, apa yang kita dapatkan, kebahagiaan yang kita dapatkan, semua atas pertolongan Allah. Jadi libatkan Allah. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. La ilaha illallah. Tanamkan kuat dalam hati kita, la ilaha illallah. Bahwa tiada ada yang lain kecuali Allah. Kita hidup untuk Allah, kita kerja untuk Allah, kita berusaha untuk Allah, tujuan hidup kita Allah. Apapun, semua kita lakukan. Innamal a'malu binniyat, semata-mata niat itu karena Allah. Itu nomor satu. Yang nomor dua, supaya bisa sukses 2026, jangan lalaikan sholat.
Perhatikan solat dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan kualitas solat kita. Solat ini sesuatu yang sangat istimewa. Sampai Rasulullah perlu Isra Mi'raj untuk dapatkan solat itu. Cuman kadang-kadang sebagian umat muslim ini sepele dengan solat. Yang penting melaksanakan solat. Yang penting menggugurkan kewajiban. Tidak pernah dihayati dengan sungguh-sungguh. Tidak dipelajari. Kadang-kadang banyak kita solat. Yang kita lakukan kita kada paham. Apa yang kita lakukan dalam suatu tidak paham kita. Apa yang kita baca kada paham juga. Yang penting baca ya, tapi tidak paham kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah misalnya, paham kada kita? Kebanyakan kita mungkin masih belum paham lagi. Padahal solat ini dia merupakan kunci sukses. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo solat, ayo menang. Janji Allah. Ayo solat, ayo menang. Pertolongan Allah lewat solat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong kepada Allah lewat sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sungguh itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Jadi tingkatkan kualitas kita sehingga mendapatkan kualitas solat yang khusyuk. Bertambah umur kita ini, bertambah khusyuk solat kita. Jangan solat kita kada berubah dengan kayak itu aja. Harus ada peningkatan kualitas. Solat kita semakin khusyuk. Pertolongan Allah itu bergantung solat kita ini. Kalau solat kita semakin baik, kalau solat kita khusyuk, cepat datang pertolongan Allah. Tapi kalau solat kita kadang-kadang karuan kita, ya fisik kita di sini, pikiran kita terbang entah kemana-mana. Gimana mau dapat pertolongan Allah? Padahal kunci pertolongan itu dengan solat itu. Kalau solat kita benar, solat kita khusyuk, itu pasti menghadirkan pertolongan Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang yang beriman, sukses orang yang beriman. Siapa itu? Nomor satu, orang-orang yang khusyuk dalam solat. Orang yang khusyuk dalam solat. Karena itu tingkatkan kualitas solat kita agar mendapatkan predikat solat khusyuk. Kalau solat kita khusyuk, itu akan berdampak kepada sikap kita yang semakin baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau orang khusyuk solatnya, pasti dia tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kunci nomor 2 nih, solat kita diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Dapatkan kualitas solat yang semakin khusyuk kita mengerjakan. Semakin khusyuk kita, semakin baik kualitas kita, maka semakin besar juga pertolongan Allah. Allah memberikan pertolongannya lewat solat itu. Maka perhatikan solat dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mati, yang dihisab pertama solat kita. Beres solat kita, beres semuanya. Bermasalah solat kita, bermasalah yang lainnya. Itu hadis sahih dan kita tahu. Cuma kita tidak pernah sungguh-sungguh dengan yang namanya solat tadi. Nah, coba kita mulai perbaikilah kualitas solat. Baca buku tentang solat, banyak sekali buku, banyak sekali kita pelajari. Usahakan kualitas solat kita semakin meningkat. Usahakan yang kita banyak, yang kita baca itu kita tahu. Allahu Akbar. Dari mulai kita Allah Maha Besar. Dari kita takbir kita sudah tahu. Allahu Akbar. Yang besar Engkau ya Allah. Selain Engkau kecil semua. Aku kecil ya Allah. Aku tidak punya apa-apa. Kau Maha segala-galanya. Runtuh keangkuhan, runtuh kesombongan. Dengan takbir aja sudah hilang sombong kita. Jadi kalau salat kita benar ini, datang pertolongan Allah. Nabi Zakaria diberi Allah pertolongannya tuh. Belum selesai salatnya, sudah dikabulkan permintaannya. Dia minta kepada Allah berpuluh-puluh tahun sampai usianya sudah 90 tahun. Rambutnya sudah memutih, ya kan? Rambutnya sudah memutih dan istrinya mandul. Tidak mungkin punya anak. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah dia berputus asa berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Ayat ke-38. Dia di sana Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Apa jawab Allah? Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Inna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Kemudian para malaikat memanggilnya
ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrabnya, masih sholat lagi. Masih sholat dia. Wa huwa qa'imun yusalli. Dia berdiri di dalam sholatnya fil mihrab, di dalam mihrab. Masih bertegak dalam sholat. Dipanggil oleh malaikat. Wahai Tuhan, kemudian para malaikat memanggilnya ketika berdiri dalam melaksanakan sholat di mihrabnya. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan semua kalimat firman, dan Allah panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Dari Allah panutan. Jadi dalam sholat sudah Allah kabulkan permintaan Nabi Zakaria di dalam sholatnya. Dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedang aku sudah tua dan istriku pun mandul. Dia demikian lalu berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi kalau sudah berkehendak, kun fayakun, jadi. Dalam sholatnya belum selesai sholatnya Nabi Zakaria, doanya sudah dikabulkan oleh Allah. Sholat, ayo yang ingin dapat pertolongan Allah, perbaiki kualitas sholat. Rasulullah kalau ada apa-apa dia sholat 2 rakaat, minta tolong sama Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kunci sukses untuk tahun 2006 ini adalah belajar terus menerus. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Utul bil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari ayunan sampai kita masuk liang lahat. Allah menjanjikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah 58 ayat 11. Allah mengangkat derajat, melebihkan derajat orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Harus berilmu, harus belajar terus menerus, belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Tuntut ilmu. Ingin selamat dunia dengan ilmu, ingin selamat akhirat dengan ilmu, ingin selamat dua-duanya, ilmu. Ilmu, belajar. Ini yang ketiga. Kunci sukses itu belajar. Mau kita bisa mau jadi pengusaha, belajar tentang dunia usaha. Belajar. Mau lancar baca Quran, belajar. Kalau kada belajar ya sampai mati kada bisa-bisa. Kalau kada mau belajar. Belajar, kuncinya belajar. Apa aja kita mau bertani, belajar tentang pertanian. Kan gitu kan? Belajar. Kalau kada tahu kata Allah, tanya dengan ahli zikri. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, tanya dengan ahlinya. Tanya dengan orang yang tahu, belajar. Ketiga itu harus banyak-banyak belajar. Yang keempat, muliakan, saling memuliakan di antara orang beriman. Ini nomor 4 nih. Saling memuliakan di antara orang-orang yang beriman. Jangan kita suka meremehkan, merendahkan, menjatuhkan, membuli dan sebagainya orang beriman. Jangan. Dalam surah Ali Imran 139 Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Jangan kau merasa hina, jangan kau merasa sedih hati. Wa antumul a'la, kamu orang yang a'la, tinggi. Kalau kita beriman, wa antumul a'la in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Jadi orang beriman itu dimuliakan oleh Allah, ditempatkan derajat yang tinggi. Nah kita kalau sesama orang beriman, jangan saling menghina, jangan saling menghujat, jangan saling menjatuhkan. Yang ada saling memuliakan, saling menghormati, saling menolong, saling membantu. Nah itu orang beriman, saling tolong menolong, muliakan saudara kita yang sama-sama beriman. Allah akan memuliakan orang yang memuliakan saudaranya. Allah akan menolong orang yang menolong saudaranya. Allah akan menyayangi orang yang menyayangi saudaranya. Man la yarham la yurham. Tidak akan disayangi orang yang tidak menyayangi. Nah ini poin nomor 4 ini. Muliakan sesama orang beriman. Saling membantu, saling mensupport, saling mendoakan, saling tolong menolong. Perbaiki hubungan. Kalau kita sudah pernah ada hubungan yang kurang bagus sesama orang beriman, perbaikin. Fa aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan di antara kalian. Perintah Allah suruh perbaiki hubungan. Ini poin kita yang keempat. Sukses itu tidak bisa sendiri, harus bersama-sama kan. Kadang-kadang kita sukses itu seorangan. Karena itu raih bersukses itu dengan kebersamaan, bersama-sama, saling mensupport, saling menolong, saling bahu membahu, saling memuliakan, saling menghormati, saling menghargai. Raih sukses dengan bersama. Tidak ada orang yang sukses sendirian. Masuk surga karena kau sorangan. Wasiqal ladzi ilal jannati zumara. Masuk ke dalam surganya Allah itu berombong-rombongan. Berombongan.
Nanti ada satu rombongan namanya kapal Miftahul Jannah. Ada rombongan Miftahul Jannah. Dalamnya itu jemaah Miftahul Jannah. Rombongan-rombongan. Rombongan A, rombongan B, rombongan A. Banyak rombongan. Masuk surga tuh zumaro, berombongan. Karena kalau kita banyak orangan. Egois hidup ini kada boleh. Ada orang beramal ibadah dalam hutan sorangan 500 tahun tuh ditimbang amalnya cuma seberat biji matanya. Lebih berat sebelah biji matanya ketimbang amalnya 500 tahun. Karena dia ibadah sorangan di hutan. Kada ada kepedulian terhadap orang lain. Ya, kada ada gunanya kita ini sebaik malaikat pun kalau cuma sorangan aja kada gunanya. Harus ada kepekaan sosial, peduli lingkungan, perhatian pada orang lain. Nolong orang lain, bantu orang lain. Ringankan beban orang lain. Kalau ada orang bertakwa tuh dimudahkan. Jangan dipersulit. Dimudahkan. Jangan dipersulit. Mudahkan orang lain, bantu orang lain. Nah, itu yang nomor 4, poin keempat. Ya, saling memuliakan. Poin yang kelima, luruskan niat. Luruskan niat. Jadi ketika kita mau berbuat apa aja luruskan bahwa kita melakukan tadi itu innamal a'malu binniyat. Niat kita baik. Bersihkan hati kita. Tidak akan lahir niat yang baik tanpa hati yang baik. Tidak akan menghadirkan niat yang suci kalau tanpa hati yang suci. Tidak ada akan niat yang bersih tanpa hati yang sudah orang tua hatinya kotor. Walaupun dia ngomong niat saya ini, saya berjuang demi masyarakat, saya berjuang demi bangsa. Kalau hatinya kotor itu cuma bohong aja, dusta aja. Bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa, untuk dirinya sendiri aja, untuk golongannya, untuk kelompoknya. Ya, membersihkan hati ini harus ada. Bersihkan hati kita dari segala macam keburukan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita jadi tenang. Bersihkan hati sampai hati kita mendapatkan predikat qalbun salim, hati yang nyaman, hati yang lapang, hati yang sejahtera. Qalbun munib, hati yang selalu mau kembali kepada Allah. Hati, kuncinya hati. Kalau hati kita baik, baik semuanya. Kalau hati kita rusak, rusak semuanya. Ala inna fil jasadi mudghah, wa idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Wa idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, rusak semuanya. Ala wa hiya qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbun manusia, hati kita. Karena itu kalau kita mau sukses dalam hidup ini, bersihkan hati. Jangan banyak buruk sangka sama orang, jangan. Jangan suka buruk sangka sama orang lain. Nah, kita pun juga jangan pusing dengan omongan orang. Kita ini hidup kalau selalu dengan omongan orang lain, selalu mikirkan omongan orang lain, sulit hidup kita. Ada bahagianya kita kalau hidup atas dasar bagaimana penilaian orang lain. Jangan. Orang itu nilainya berbeda-beda. Orang suka sama kita, menilai kita orang baik. Tapi yang benci sama kita, menganggap kita ini orang jahat. Karena kita ini kan ada yang ketujuan kita, yang ada ketujuh ada juga. Yang senang, dia mengatakan kita orang baik. Tapi yang pembenci, dia katakan kita orang jahat. Nah, kalau kita hidup karena omongan orang ini, sulit kita. Biar aja orang mau ngomong baik, mau ngomong buruk, terserah aja. Yang penting hati kita lurus. Hati kita itu kita baik, bersihkan. Hati kita, niat kita luruskan. Nah, ini yang poin yang kelima ini. Selalulah menjaga hati kita. Jaga hati kita. Hilangkan sifat buruk sangka, keras kepala kita, serakah dunia, dendam, dengki, iri hati, buruk sangka itu tidak boleh ada dalam hati orang yang bertakwa. Jangan ada. Orang bertakwa hatinya harus suci, hatinya harus bersih. Petunjuk Allah itu wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk itu ke dalam hati. Jadi petunjuk Allah masuk dalam hati. Kalau sudah hati kita kotor, sulit untuk dapat petunjuk Allah. Karena itu bersihkan hati kita. Bagaimana cara membersihkannya? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Banyak ingat Allah.
banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah. Nah itu dia solusi kehidupan kita. Kalau kita mengamalkan semua yang disampaikan itu, insya Allah kita akan baik dalam kehidupan. Ke depan kita akan meraih segala macam bentuk sukses asal kita melakukan hal-hal yang kita terapkan, kita sampaikan malam hari ini, yang semuanya berasal dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang terakhir, yang keenam, sukses itu akan kita raih kalau kita selalu berjuang dan bersabar, jihad dan sabar. Surah Ali Imran ayat 142, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibatum an tadkhulul jannah, kamu jangan mengira masuk surga. Jangan kamu kira masuk surga. Ya kan? Jangan kira nanti di akhirat ada surganya. Di dunia apa jannah itu? Kesuksesan. Tempat kita bercocok tanam, tempat kita berkarya, tempat kita bekerja, tempat kita berbuat sesuatu. Jannah itu tidak dapat kita. Jannah itu kan gambaran suasana yang indah kan, suasana yang nyaman, hati yang lapang, hati yang riang gembira. Jadi kesuksesan itu tidak dapat. Jannah itu sukses, sukses dalam kehidupan. Tidak akan dapat kesuksesan, tidak akan dapat jannah, tidak akan dapat sesuatu yang terbaik kalau tidak berjuang dulu. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Juang kita. Amun hendak sukses itu berjuang gitu. Amun guring aja di rumah mana ada sukses. Mau sukses itu berguring aja, jangan. Berjalan. Paling tidak sambung silaturahmi. Datang ke rumah. Karena silaturahmi itu memanjangkan umur, meluaskan rezeki. Belang wadah kawan. Siapa tahu tiba-tiba di situ kita terbuka ide apa segala macam, atau diajak teman kita join bisnis sebagainya. Jalan. Jangan guring aja di rumah. Amun guring aja di rumah kan akan turun bantuannya, kan akan datang silaturahmi ke rumah kawan-kawan kita. Apa yang bisa kita gawi yuk? Apa yang kita coba? Itu terbuka pikiran kita. Terbuka. Banyak silaturahmi aja. Janji Rasulullah kan, silaturahmi memanjangkan umur, meluaskan rezeki. Nah, silaturahmi. Nanti akan terbuka ide-ide apa segala macam. Jangan malas. Jangan berbangku tangan. Jangan menghayal aja. Anak hayal aja. Anak jadi orang sugih, menghayal. Sebagaimana kaumnya Qarun, pengikut Qarun tadi. Kan? Fakharaja qaumihi fi zinatih. Ketika Qarun keluar kepada kaumnya dengan fi zinatih, dengan kemegahannya. Qala allazina yuriduna hayatad dunya. Berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laitana misla hadza Qarun. Kapan dua kita ni kayak Qarun jar. Apabila jua kita kayak Qarun. Anak jadi orang sugih juga sekalinya. Apabila jua seorang ni kayak Qarun jar. Innahu ladzun hazzin azim. Sesungguhnya Qarun itu betul-betul memperoleh keuntungan yang besar. Lalu orang cinta dunia pengen seperti Qarun. Pengen sugih tapi guring aja ya kadang apa. Malas saja mana ada. Kerja keras, jihad. Jihad itu kerja keras. Kerja ular, kerja tekun, kerja keras, bersungguh-sungguh. Kata Allah, jannah tidak diberikan kecuali kepada orang yang jihad, bersungguh-sungguh. Maka kita sungguh-sungguh dalam kehidupan. Bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Korban, mau berkorban, rela berkorban, tenaga, pikiran, apa aja siap untuk korbankan untuk meraih yang namanya sukses dalam kehidupan. Itu dia. Walamma ya'lamillahu allazina zahadu minkum wa ya'lamas sabirin, sampai Allah mengetahui siapa orang-orang yang sabar. Sabar. Makanya tadi ketika penduduk pengikut kaumnya Qarun ini mengatakan mudah-mudahan kita kayak Qarun juga. Tapi beda. Qala allazina utul ilma wailakum. Berkatalah orang-orang yang berilmu, wailakum, celaka kamu. Sawabullahu khair. Ketahuilah bahwa pahala di sisi Allah khairul liman man amana wa amila sholihan. Lebih bagus pahala Allah dan dari orang-orang beriman dan beramal soleh. Wala yalqaha illa sabirun,
Dan itu tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Sabar kuncinya. Surga itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang sabar. Qarun ingin harta, orang gila dunia ingin harta. Tapi orang berilmu mengatakan sawabullahu khair. Pahala sisi Allah lebih baik lagi daripada hartanya si Qarun itu. Apa yang Allah berikan kepada orang beriman lebih hebat daripada harta Qarun itu. Qarun hartanya hilang. Pada akhirnya kan habis hartanya. Tenggelam lawan Qarun dalam bumi. Hilang harta Qarun. Masuk dalam tanah. Maka orang kalau nyari itu ketemu. Harta karun ya. Kemana-mana. Harta karun kemana-mana. Padahal dia mesti sana kalau sampai ke Banjar ini dapat harta karun. Hartanya telan bumi hilang dengan hartanya. Nah, dapat harta karun ya. Nah, kata orang berilmu, wa qala ladzina utul ilm wailakum, celaka kamu kata orang berilmu. Sawabullah khair, bahwa pahala di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang diberikan kepada Qarun. Liman amana wa amila salih. Bagi siapa yang beriman dan melakukan amal kebaikan. Jadi iman dan amal soleh itu lebih hebat dari apapun yang dimiliki. Tidak ada guna orang kalau punya harta tapi tidak punya iman, tidak punya amal. Nah, tidak mengapa kita sederhana, asalkan beriman dan beramal kebaikan. Beriman dan beramal kebaikan. Nah, ini dia kuncinya nih, 6 kunci sukses tadi. Jadi jalani kehidupan dengan kesabaran. Karena memang banyak ujian. Banyak ujian dalam kehidupan. Maka kita hadapi 2026 dengan kesabaran. Bersungguh-sungguh, berjuang, apa yang ingin kita raih, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, kita kerja keras, bersungguh-sungguh, sabar menjalaninya. Karena tentu ada ujian-ujian. Ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi untuk meraih sesuatu keberhasilan. Keberhasilan dunia pasti ada ujiannya. Apalagi sukses akhirat. Lebih banyak lagi ujiannya. Lebih banyak lagi tantangan, lebih banyak godaannya, lebih banyak yang menghalangi. Setan menghalangi terus. Setan akan terus menghalang-halangi kita supaya kita gagal dalam kehidupan ini. Itu misi setan. Dia ingin membuat kita gagal dalam kehidupan. Nah, kita jangan sampai gagal. Buat berhasil. Bertambah tahun, pesan penting dari itu umur kita berkurang. Tahun kan bertambah nih. 2025 bertambah 1, 2026. Jatah hidup di bumi berkurang. Bisa jadi ketentuan qadarnya tahun ini kita. Ada 6 tahunnya kita kan. Salat ulun, kemarin di Al-Jihad. Meninggal 54 tahun orang. Subuh Sabtu kemarin di Masjid meninggal perempuan usia 53 tahun. Sama usia ulun ya Allah. Ya Allah, dalam salat kita salat itu kita mikir, ya Allah, 53 tahun sudah kau panggil. Sama dengan umur kita. Dekat lagi, terasa kita tuh, Bapak-bapak, dekat benar sudah nih. Terasa benar. Apalagi ini kayak Pak Sebulah kan, makin naik terasa benar, makin dekat kita nih. Apa yang kita harus persiapkan untuk menghadap Allah. Mati itu tidak perlu takuti karena pasti mati juga. Yang perlu dipikirkan tuh kita menghadapnya membawa bekal apa. Nah, itu yang paling penting. Takut atau kada ya pasti mati juga. Yang penting itu bekal menghadapi mati itu ada. Jangan sampai menghadap Allah kita kekurangan bekal atau bahkan tidak punya bekal sama sekali, na'udzubillah. Nah, karena itu perbaiki kualitas hidup kita di 2026 ini dengan melakukan persiapan 6 hal tadi. Pertama, libatkan Allah dalam setiap sendi kehidupan. Tanamkan dalam hati kita, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang lain kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada tujuan hidupku kecuali Engkau. Tidak ada pertolongan kecuali Engkau. Tidak ada kekuatan kecuali Engkau. Semua itu kita sadar datang dari Allah. Yang kedua, kualitas sholat kita diperbaiki. Umur nambah, baiki sholatnya. Jangan sampai sholat kita kualitasnya masih juga kayak itu. Perbaiki kualitas sholatnya. Yang ketiga, belajar terus menerus. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Terutama belajar tentang agama ini. Siapa orang yang memudahkan langkah kakinya tuh ke majelis ilmu, akan Allah mudahkan langkahnya ke surganya Allah. Man sahala tariqa fil ilm, sahalallahu tariqa fil jannah. Barang siapa orang yang memudahkan langkah kakinya ke majelis ilmu, Allah mudahkan langkah kakinya ke surganya Allah. Belajar terus menerus.
Yang keempat tadi adalah memuliakan, saling memuliakan di antara orang beriman. Ini peristiwa-peristiwa penting. Ini sudah Rajab, sudah malam ini malam 16 Sya'ban, 16 Rajab. Tinggal 45 hari lagi. Sebentar lagi kita ketemu, sebulan lagi nisfu Sya'ban. 2 minggunya masuk kita ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan sampai lagi kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allah berikan kita keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dengan mengamalkan 6 hal, menjaga 6 hal sebagai kunci kita untuk meraih sukses dalam kehidupan. Mudah-mudahan 2026 semakin baik, dan mudah-mudahan 2026 bertambah iman kita, bertambah ketakwaan kita. Semoga Allah juga memberikan kesempatan yang semakin luas kepada kita untuk selalu memperbaiki kualitas diri kita. Jadikan 2005 sebagai pelajaran berharga untuk menyambut 2006 dengan semangat baru. Tahun baru, semangat baru. Jangan tahun baru ulangnya kayak itu juga. Tahun baru semangatnya labas juga sih. Nah, kita buat tahun baru, semangat kita semakin baru lagi. Terutama tadi menjelang Ramadan. Ayo semakin kuat ibadah. Tingkatkan kualitas ibadah kita. Di Rajab ini kita dianjurkan, termasuk salah satu 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Masih ada waktunya 2 minggu nih. Banyaki ibadah. Banyaki ibadah di bulan Rajab. Dilipat gandakan. Yang beramal ibadah di bulan haram ini dilipatkan 2 kali lipat daripada yang bulan-bulan yang lain. Sebaliknya kalau kita berbuat salah, demikian juga 2 kali lipat juga. Karena itu jadikan Rajab yang tersisa lebih kurang 2 minggu ini isi dengan nilai-nilai kebaikan. Jangan waktu itu kita buang percuma, habis waktu kita buang percuma. Isi dengan nilai-nilai kebaikan. Setiap sendi kehidupan. Kita sih mendengarkan ada orang-orang yang berkata bangga dengan suksesnya. Kalau kita lihat dari kamus bahasa Indonesia, arti bangga itu unggul dalam istilah. Apa? Merasa unggul, artinya bangga. Kalau bangga itu kan kayaknya tidak melibatkan seperti korun itu. Iya, korun itu kan dia la tafrah. Jangan kamu berbangga. Bukannya sombong, berbangga aja tidak boleh. Apalagi sombong kan. Itu di surah 28 itu dia kaum itu mengatakan kepada korun itu bukan jangan kamu sombong. Misalnya la akbar, misalnya kan la akbar, jangan kamu sombong, bukan, tapi la tafrah, jangan kamu berbangga-bangga. Tafrah itu farihah itu juga artinya gembira. Jangan kamu terlalu gembira yang berlebihan. Orang yang berbangga-bangga itu gitu kan. Kalau gembiranya berlebihan. Ini dia. Surah Al-Qasas ayat 76. Ya. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah anugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Mikul kuncinya berat. Latanu bil usbah. Baru mikul kuncinya harta karun itu berat. Orang yang kuat berat mikulnya. Baru kuncinya aja. Kayak apa hartanya? Ya kan? Baru kuncinya. Sesungguhnya ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Janganlah engkau terlalu la tafrah. Jangan terlalu bangga. Enggak. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Karena suka Allah. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka orang yang berbangga-bangga diri. Menceritakan kesuksesannya itu kada suka. Orang ini kada suka juga. Koyoan aja. Menyebut aja kesuksesan aja, bangga dengan kehebatan. Nah itu. Manusia aja tidak suka, apalagi Allah kan. Baik, ini bisa disampaikan, semoga bermakna dan dapat kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.